kita banyak bahan. Aku beli bahan berkat lebih. Minyak. Gabung Pak dengan segala kesederhanaan dan kompak. Tapi harapannya kampung yang baik tapi tadi ada lampu hijau dari Pak Ismail. Kita berusahakan deh. Ya betapur deh. Itu yang paling penting. Yang koboi-nya Pak Urai. Yang sangat kami banggakan teman-teman tim PPPI, PD, PLD, Kabupaten Sambas. Walaupun ada beberapa yang berhalangan Pak. Yang hamil pun datang. Yang bumi datang walaupun nanti busu ibu mil, busu ibu mil. Cuman ada yang berduka, suka kondisi kita mesti harus ke kamar kita. Kawan-kawan, terima kasih. Walaupun dalam posisi panas, tapi sebenarnya kalau di kamar kan lebih panas sih. Sini lebih enjoy. Tadi saya salah memilih tempat bawa bantal lebih panas, karena makin panas. Harusnya bawa ke sini. Jadi ada beberapa yang memang kita pengen diskusikan dengan tim dari dinas BND terkait beberapa hal yang memang dalam masa transisi zona kewilayahan nanti sudah hilang spesialisasi, bukan hilang tetapi kita dituntut memang untuk menguasai segala lini. Jadi tak bisa memang saat ini PDPI saya tentang bumdes tak mau peduli, tentang perencanaan PDPI tak mau tahu lah tentang itu. Sebaliknya tentang bicara infra yang dasar-dasar yang memang pemberdayaan tidak, karena kita sudah dituntut menguasai secara holistik. Jadi nanti sudah terintegrasi keseluruhan, apalagi nanti diefektifkan di Januari 2022 kita berbasis zona kewilayahan. Bahkan nanti di DRP kita yang bukan zona kita malah tak muncul di wilayah kerja kita. Kalau sekarang kita masih seperti permainan tadi malam seperti Joker yang gambar ikan gitu. Jadi kita masuk di mana. Jadi itu sehingga ini menjadi penting kaitannya dengan BUMDes. Memang BUMDes ini bukan menjadi booming, bukan, tetapi memang tolak ukur indikator, bahkan salah satu indikator keberhasilan menuju kemandirian desa, keberhasilan desa membangun BUMDes dan mengembangkan BUMDes desa itu yang terwujud salah satunya dengan PAD yang memiliki desa. Nah, salah satunya tahapan yang sedang dan masih sedang kita lalui tadi adalah proses pengajuan nama dan badan hukum. Kita diskusi ya. Diskusi pertama tentang progres kita tentang pengajuan nama, apa kendalanya kalau belum, kalau sudah berapa lama, dan itu mesti harus dicek secara kontinu. Yang kedua, kalau sudah daftar, sudah nama diverifikasi, sudah musdes, kalau belum musdes soalnya apa, kalau sudah musdes kemudian mau kita upload, keluar apa yang harus terverifikasi, itu jadi targetan kita, nanti kita diskusi tentang itu. Kita punya waktu di Maret sesuai dengan PP nomor 11 2021 paling lambat 3 bulan ya, tinggal menyisakan lebih kurang 3 bulan karena sekarang sesi akhir tahun kita sibuk dengan pelaporan dan hidup tahun anggaran. Jadi Maret itu paling lambat deadline kita, semuanya BUMDes yang ada, data terakhir yang sudah terverifikasi sudah masuk data terakhir itu 158 BUMDes, 158 BUMDes dari 193 waktu sekitar 2% 96 dari 156 158, tapi kalau dari 193 kita masih banyak. Oke, itu yang menjadi target utama, nanti kita diskusi. Yang kedua kaitannya dengan kelembagaan ekonomi pertanian. Yang ketiganya tentang ada yang pengen dikerjasamakan atau bagaimana nanti sinergisitas Pokdarwis desa wisata yang mau dijadikan unit usaha dari BUMDes atau BUMDes bersama. Itu seputar diskusi kita dengan Bapak Ibu dari dinas. Kalau ada hal-hal lain
lain yang misalnya lebih strategis mau kita bulatkan hari ini menjadi juga sangat penting kita punya waktu. Saya kira itu mungkin prolognya. Jadi nanti sambil jalan saya yang menjadi moderator ini, silakan Pak Kadis mungkin ada penegasan awal sebagai prolog juga, nanti kita diskusi sambil mengalir. Karena butuh masukan teman-teman semuanya dari PD dan PRD ataupun PCA, karena nanti akan ada diskusi lebih lanjut ya follow-up-nya dengan OPD terkait kaitannya dengan rencana kerjasama kelembagaan atau kemitraan BUMDes atau desa. Saya kira itu Pak Kadis silahkan disampaikan mungkin ada hal-hal yang perlu dijelaskan. Boleh Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormati Bapak Wakaf, Bapak Ibu DMA, DIED, Bapak Ibu DIED, dari Kabupaten Sambas yang alhamdulillah dan doa Bapak Ibu. Jadi kami pertama mohon maaf dari sekretaris dinas kali pada hari ini diwakili oleh bidang BMD, nanti diskusi ataupun nanti yang disampaikan saya sampaikan juga kepada dinas terkaitnya. Pertama tentunya kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang hari itu kita diberikan kesehatan kita dapat melaksanakan silaturahmi kaum ini. Salam serta salam semoga kita kepada Nabi Muhammad SAW kita jadi sampai jam saya sebagaimana disampaikan Pak Bapak tadi, hari ini kami mewakili lah ya, nanti kita akan sampaikan nanti diskusinya pertama terkait dengan pemberdayaan masyarakat desa. Pertama kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak atau TPPG sebelumnya yang sudah menginisiasi pertemuan seperti ini. Tapi kita juga diskusi terkait pekerjaan, kita juga bisa santai sambil permainan kita. Kita menunjukkan kita kekompakan, kita bersama, kita juga sama-sama bagaimana yang kita. Mungkin beberapa hal terkait dengan yang dapat saya informasikan dari bidang PMD. Yang pertama tadi sudah disinggung oleh Pak Torkap, seolah tahun 2022 melewati dinas PMD kami sudah mengusulkan yang kita tahun lalu 2021 kita sudah diberikan. Nah, tapi di samping dia kami juga berupaya kita ada peningkatan kapasitas, tapi masih dalam usulan Pak. Kalau yang dia dari pimpinan, saya juga itu akan kita teruskan dengan wakil. Nah, dan bupatinya, karena ada di sini orang bupati. Biar kita nanti kedepannya saling bersinergi, kita dukung. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan beberapa tugas. Kami tentunya sangat berterima kasih dan mengapresiasi kawan-kawan semuanya dengan kinerja seluruh tim ini itu bahwa tugas kita banyak dibantu. Artinya dinas dan tangan-tangan kami ini berat. Jadi dengan bantuan Bapak Ibu semuanya kita sudah sangat terbantu. Alhamdulillah yang BUMDes kita saat ini kalau kita lihat dari rekap data ini yang sudah mendaftarkan sebagai badan hukum nanti 155, kemudian dari 155 itu 152 sudah proses pengajuan nama, dan dari 152 itu 151 sudah terverifikasi nama ini. Alhamdulillah kita bersyukur bahwa 151 BUMDes itu sudah terverifikasi nama ini. Nah, kemudian dari 151 itu ada 18 sudah musdes. Nah, ini juga berkat kawan-kawan tim ini mendorong pemerintah desa, BPD, kecamatan untuk konsen. Nah, jadi kami sangat terima kasih dari dinas. Tentunya dinas juga mensupport lah beberapa kegiatan juga kita dilibatkan di dalamnya. Kemudian dari 18 BUMDes itu yang sudah mengajukan pengajuan itu ada 6 bukan Singapura. Barangkali kendala-kendalanya antara lain prokes bagi Bapak Ibu atau kopi. Nah, jadi misalnya saran kami kawan-kawan yang belum atau desa yang belum, kita yang mudah dia bisa kita verifikasi. Saja itu relevan dengan kondisi daerahnya. Tapi tentunya kita juga nanti mengingatkan mereka, misalnya dalam anggaran dasar dia jangan lupa untuk unit usahanya kita perkaya Pak.
depan memang pengembangan BUMDes itu sangat banyak dan itu tidak kita kerja kita hanya 2 kali, artinya unit usaha sesuai kali-kali itu yang berpotensi di desa kita masukkanlah macam semari sejiram di Pak Ditoy 40 hiji jenis usaha. Nah, barangkali nanti kawan-kawan bisa mengingatkan kepada desa atau BUMDesnya. Kemudian barangkali dari pendaftaran BUMDes dia kita sama-sama nanti mengingatkan ataupun kita mendorong lah bagaimana percepatan untuk musdes. Jadi musdes itu sangat penting karena hasil musdes itu yang akan kita upload. Nah, itu yang menjadi strategi besar. Dinas PMD kemarin sudah menyampaikan surat resmi Pak kepada pemerintah desa dan dituliskan kepada camat untuk percepatan itu. Jadi kita dorong, kita dukung kawan-kawan di kecamatan maupun desa. Nah, itu karena menjadi indikator ataupun memang dari Permendes dan PP itu mengamanahkan kita untuk sesegera mungkin. Mudah-mudahan target kita sebagian besar di 2021 sudah bisa dan Singapura, nanti sisanya kita lanjutkan 2022. Kemudian yang kedua terkait dengan agenda kerjasama pariwisata, barangkali nanti dari Bapak Ibu di situ banyak saran masukan lagi. Kami beberapa kali diskusi dengan dinas pariwisata, kemungkinan besar nanti akan model PNS kerjanya bersama. Nah, di sini BUMDes selaku yang badan hukum bekerja sama dengan Kopdarwis yang ada di lokasi-lokasi wisata. Nah, kali Bapak Ibu kan ada beberapa BUMDesnya berada di desa yang ada potensi wisatanya, maju. Yang pakai hari kan nih. Nah, itu sebenarnya nanti kita akan bulatkan konsepnya ya. Jadi nanti Bapak Ibu silakan bagaimana kira-kira sarannya terbaiknya. Jadi BUMDes itu menjadi regulator, kemudian harusnya bagaimana perannya nanti BUMDes akan sama bagaimana konsep kita. Jadi ini akan dibawa ke akan selatan dengan dinas dan nanti terkait. Barangkali yang ketiga nanti karena ada kebijakan dari pemerintah daerah tadi itu yang akan mendorong ini koperasi tetapi itu untuk pengembangan ekonomi petani. Nah, ini kemarin bahkan dari Pak Farhan selaku narasumbernya. Tetapi pada saat beberapa pertemuan itu BUMDes diamanahkan untuk standby, artinya misalnya koperasi ini belum mampu, BUMDes ini yang akan mensupport. Jadi KIP itu bentuknya adalah nanti petani-petani di beberapa sentra, terutama sentra pertanian tempat Paro, kemudian ke arah Mangkak yang banyak-banyak lokasi pertanian itu nanti mereka diarahkan untuk mengembangkan perekonomian lah, sampai menghasilkan tertimbul segala macam. Nah, tentunya kebutuhan petani itu banyak, artinya seperti pupuk, kemudian herbisida dan lain-lainnya. Nah, kemarin memang diarahkan itu untuk koperasi yang mendorong, yang mengawalnya, sampai mungkin nanti ada konsorsium itu yang dapat. Nah, jadi kebutuhan petani itu dipenuhi oleh koperasi itu. Tapi BUMDes kemarin itu beberapa kali juga diterapkan, disiapkan juga Pak. Artinya BUMDes pada lokasi-lokasi tersebut, jika nanti misalnya koperasi perlu backup, nah itu dari BUMDes kita ini juga terus mensupport. Nah, ini barangkali nanti jadi bahan diskusi kita itu dari kami ini, mungkin dari Bapak Ibu nanti ada masukan lainnya. Nanti hari ini akan kita diskusikan. Dan kalau memang terkait dengan bidang-bidang di luar PMD nanti akan kita tampung dan kita sampaikan kepada kita terkait. Barangkali demikian yang dapat saya sampaikan sementara atas waktu yang diberikan. Terima kasih. Terima kasih kekurangan. Maaf bagi yang terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Kemudian tambahan dari Pak Mael yang ada tambahan sore ya Pak. Terpadu dia nanti ya. Teman-teman intinya ada 3 substantif yang memang sudah. Satu kaitannya permasalahan, kendala, targetan, capaian dengan pendukung. Soalnya di mana, target kita bagaimana, apa persoalannya, kalau mau misalnya program kerja dan seterusnya. Sehingga nanti di Maret setelah tuntas barang itu 158 ya. Artinya apresiasi Pak Kadip, kami terima kasih juga memang teman-teman saat ini berjibaku di akhir tahun tadi sholat di kontrak ulang di Januari 2022. Walaupun ada yang sudah merisainkan diri karena punya pilihan yang lebih
lebih baik, tapi belum diceburkan ke laut. Itu yang pertama. Yang kedua kaitannya dengan Pok Darwis itu yang mau menjadi sinergisitas dengan kita di unit Bumdes. Seperti apa tawaran teman-teman, boleh menanyakan atau boleh memberikan saran kaitannya dengan itu. Dan yang terakhir terkait kelembagaan ekonomi pertanian. Oke, silakan. Ada yang mau saran, pertanyaan atau dan lain-lain? Silakan Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awal di pendapatan Bumdes, kalau di Jawai memang kondisi pendapatan namanya sudah alhamdulillah 11%. Cuman pemasukan sudah di pelaksanaan tidak lanjut untuk Bumdes. Jadi untuk pendapatan badan ada beberapa desa yang masih respon kondisi seperti itu. Tapi kalau terus usul sebenarnya ada potensi di Jawa khusus untuk pariwisata. Contoh satu di desa Jemau, memang kita kemarin sudah sharing rencana memang benar-benar hati mau pemetaan pantai itu, karena pantai itu sudah lumayan juga untuk dijadikan karena ada beberapa kendala salah satu yang dekat-dekat daerah pantai masih ada di mudik pribadi, tapi saya pikir itu bisa saja nanti dalam untuk kedua pantai Kabona Karang Burung Danau. ada di Sambung Karang Burung Danau. terus Balai baru ya, dari kasih kapal ya. Pak Kades Sambung Danau ada tempat yang baru katanya ditemukan, tapi belum dikumpulin nama. Nah, potensi itu Pak kalau untuk di Jawa. Nah, kebetulan terkait hal ini di APG kalau disinergikan dengan kondisi di Kecamatan Jawa ini kan belum ada Bumdesma. DKD-nya alhamdulillah sudah kita bentuk, cuman untuk dalam rangka menjelaskan Bumdesma ini masih ada kendala kenapa. Nah, kalau di kebetulan saya sudah tadi saya sudah sharing betul, tapi saya buka lagi di khusus di Juga Sejahtera. Dia ada potensi sebetulnya, jadi dia ada kayak tapi kami yang khususnya panggung, dia danau, cuman begitu sudah ditelusuri sebetulnya oleh Pak Kades kepada bagian aset di daerah itu tidak ada yang begini, itu bukan aset kabupaten. Nah, dulu ia pernah juga ditelusuri dikelola, bukan bahasanya dipakai oleh Kuncinya ya. Nah, ternyata dia setelah ditelusuri juga bukan aset dia. Jadi sebetulnya kalau memang sebetulnya dari desa itu sudah menerawang langkah indahnya kalau itu memang dikelola oleh desa. Ya pasti paling tidak untuk pariwisata. Contoh kalau karena di situ tidak jauh dari ada mati air. Jadi kalau ini bisa dikelola kemungkinan menurut saya itu ponggoknya sambas. Amin. Sambas. Amin. Tapi tadi asetnya itu tidak tahu. Aset capek. Ponggok Jadi ini desa sama mengelola tidak takutnya ponggok yang dikelola dijawab dan pusingnya. disebabkan sampai misalnya 500 atau 200 juta lah yang konflik kan hancur. Mungkin dari dinas mudah-mudahan bisa Saja sempat ya lo ya. ada kemungkinan ada juga pernah saya sharing kemarin bahasanya kemungkinan dia asetnya nasional katanya. Oh. Karena ada bahasa kepada Dan hasilnya ini kalau Belanda panggungnya ya. Akhirnya ada bahasa bang dia dah ada pada zaman Belanda panggung. Oh. Sami lah kan ponggok ya, cuman Belanda. Iya Pak. Iya. Begitu Allah diri. Sami kan ponggok. Saya sampaikan Pak. Terima kasih atas semuanya. Maaf ya ada yang salah. Saya
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri ini. Silakan yang lain. Langsung dulu yang lain. Rabuli. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terdaftar dan disetujui namanya sudah 10 tambah 1 dia baru pembentukan tulis tapi sudah daftar nama dan disetujui Bang mari dia pembentukan pengurus katanya. Oh ini ada 2 desa yang belum mendaftarkan nama proses pendaftaran nama. Selama pendampingan yang paling cepat ataupun yang paling sedikit ada bayar dengan jagur. Yang kita fasilitasi namanya sebayar. Dia BPD laporkan kita tuh Memang kan laporannya dia ini. laporkan kita. Pak Bupati. Ya udah sampainya. Laporkan naikkan Mari kita arahkan atur hidup sosial. Tapi memang mungkin saya sudah arahkan. Sebenarnya nanti mungkin sepertinya kalau memang ada sedikit pergeseran ataupun di PLU dia macam bisa perubahan lah dengan pertanyaan selanjutnya sampaikan musyawarah hari ini adalah di BPD nya Pak untuk musyawarah desanya sehingga mungkin KTP-nya ditetapkan. Tadi udah yang lain ya. Sehingga saya ada berharapan yang ada pengaruhnya bisa ada dari kata telur dan dia ada kerjasama dengan Poltesa kalau dengan saya bisa ada Gadebo ia pun tak terlalu sedikit jalan kan ini selanjutnya saya pikir antusias untuk untuk mengembangkan desanya lah cuman sepertinya masih bingung konsep dan gimana untuk mengembangkan pariwisatanya. Sekarang kalau bisa memang ada semacam apa ya pelatihan khusus untuk pembarunya kalau bisa dan pemasaran online atau apa dan sebagainya. Selanjutnya untuk koperasi saya pikir idealnya menurut kami lah ya ini batasan tentang koperasi ini untuk kami sih mirip-mirip lah ya mudah-mudahan setidaknya tidak ada kiri atau dengki dari pengurus koperasi untuk dari bumdesnya terus secara spesifik untuk ke arah pertanian kita may tambah sendiri ya pertaniannya contoh ya Tampil pengedit. Tampil langsung katak. karena dia bukan daerah pertanian dengan sugarnya itu dari dapat dari mana yang cuman dia menilik potensi Poltesa untuk buat apa namanya mesin baras jadi baras ya MU. mungkin seperti itu jadi kerjasama dengan dengan perguruan tinggi kita arahkan seperti itu kita arahkan 2022 ya bisa realisasi terus untuk tumbuh manis sendiri dia ada semacam apa ini kalau apa namanya BPD ya membuat semacam miniatur gaharu ya di taman seperti itu
Terus saya ingin bekerja sama dengan Taman Bahagia. Kita kerja sama lah yang kawasan pelatihan pada kata tadi. Cuman MOU-nya tercapai nanti yang bisa terbahas lah. Kalau seperti itu, kalau perusahaan sekarang masih belum Tikus lorong ya. Lorong gimana kabar? Lorong. Kondisi terkini. kondisi terkini katanya saya masih takut di situ saya. Ya, waktu lalu dah yang pertanyaan ada Cari aman ya. Dan. Cari aman lah ya. Padahal agak jelek ya dengan Komunikasi. Dia ke? Ibu-ibu. Anak-anak. Rabuli. Ada ibu-ibu. Atau itu cukup? Cukup dulu. Oke, ada beberapa Bapak Ibu ada yang mengandung tersirat pertanyaan, pengen ada penegasan, penjelasan, dan ada juga kasih saran. Pertama dari Jawai tentang hasil identifikasi potensi desa wisata di beberapa desa. Contohnya di pantai di desa Lumian, kemudian di Pagong, POC, sejahtera. Kemudian bagaimana nanti identifikasi itu arahnya kemana, pengelolaannya seperti apa. Kemudian di Sambas dari Bang Samsul, motor BPD terutama pelayan belum ada karena memang pada saat pembahasan Facebook yang bersangkutan diundang dan yang paling ngotot juga untuk memasukkan sarannya tapi ditolak ya bro. BPD nya waktu itu. Bagaimana kalau jadi turun sepakat tidak bisa pak, tolong paling tidak ada Seorang profesor lemah secara aturan dan secara logikal terpaksa tidak diakomodir. Sekarang motor lagi di desa. Tadi tidak masalah orang motor itu dia punya. Kalau dia motor punya anak kalian. Program itu berharapan kerajinan tenun. Jadi nanti teman-teman kan sebelum dijelaskan oleh Pak Kabit dan tim dari TNI. Jangankan aset orang luar, aset yang dimiliki desa saja tidak bisa dimiliki oleh BUMDes. Begitu ya intinya ya, kepemilikan. Tetapi pengelolaan jangankan punya desa, punya siapapun kecuali akhirat kan ya. Kalau punya aset BUMDes boleh, tetapi dengan adanya MOU kerjasama itu yang memang kita ramu hari ini. Penjelasannya nanti seperti apa dari tim MD dan tentunya dibantu oleh Pak Joni Kurnia ini mantan perbankan orangnya walaupun pernah dilikuidasi perbankannya. Banyak orangnya tidak. Dulu tahun 90-an waktu kami masih ganteng-ganteng. Pembagian kewenangan antara koperasi dan bulus harus sepakat. Tolong diperjelas Pak, takutnya nanti koperasi sama bulus selalu perang-perangan ya. Ini bagian mana BUMDesnya koperasi seperti apa dan sama-sama punya badan hukum. Tapi yang pasti bahwa kalau BUMDes itu tak punya anggota tetap ya, anggota biasa, anggota. Tapi kalau koperasi punya anggota dan kesejahteraan anggota. Yang terakhir kerjasama untuk Taman Gaharu ini seputar itu Pak. Jadi saya tak bisa menyimpulkan seputaran pertanyaan dan saran, tetapi kita bedah sama-sama. Butuh juga masukan nanti dari yang lain-lain. Silakan Pak Kabit atau Pak Joni atau Pak Kasihnya untuk menanggapi ini. Ya. Bismillah. Saya juga tadi sudah sampaikan
pihak camat dan Pak Desa baik bisa kami lah jalur birokrasi dan menyampaikan secara formal. Ini juga yang kami untuk mendorong mengingatkan lagi Pak Pung dengan BPJ dan melalui prosesnya juga nanti juga dipakai untuk mendorong prosesnya. Dan potensi-potensi wisata memang sudah banyak ya. Itu jadi ruang usaha-usaha yang ada di desa. Kalau ini menjadi potensi, saya rasa dalam anggaran dasar BUMDes itu termasuk tadi Pak, beberapa dari tempat yang ada desanya yang ada potensi itu masuk ada dulu. Tapi kita mengadvokasi desa itu untuk pengembangannya ke depan. Tentunya nanti hasil proses mereka bagaimana itu untuk dikembangkan. Karena BUMDes itu kan tadi dari masyarakat dengan kepala desa, kemudian kemudian desa ada kemudian untuk PKAD nya dan dibentuk tetapi sudah dibentuk tetapi BUMDes bahannya belum ini. Ke depan dari catatan saya tadi beberapa kawasan misalnya di Jawa yang satu hamparan itu ada potensi yang sama yang bisa dimakan nanti. Tapi contoh juga kemarin saya ngikutin yang di Palung ada Pak Desa itu satu hamparan mangrove. Ini ke depan juga potensinya sangat baik. Itu bisa menjadi kesamaan pengelolaan sumber daya alam atau mengelola atau dan terkait aset tadi dan tidak memilih contoh nanti bagaimana ini kami tidak lanjutin kalau memang tujuan kan bisa nanya juga ke Pak Bunda kalau memang itu diarahkan ke mana di provinsi dalam pengambilan dari Kemenkeu itu jadi kami dukung nanti dari dia ini biar memastikan desa ini menjadi jelas asetnya. Karena tadi kita dari PDAM juga ada informasi di sebelumnya apa aja kerajaan itu belum tahu kan mungkin aset penjablan dapat di dari kemudian dari Pak Sabto pakai mengajakti kalau untuk desa Sebayan memang kemarin kita DPD ini itu langsung Pak pembahasan. Tapi bagaimana itu kan kira-kiranya kontennya udah konten yang masuk dia tapi mungkin ada beberapa perubahan sedikit nanti dia masih bersuara teman-teman ya. Artinya kita kan mengejar dulu untuk sementara nih kalau misalnya nanti ada perubahan anggaran dasar yang sifatnya itu bisa bagi APBN anggaran dasar perubahan Pak. Tapi sementara itu sesuai time schedule lah diperintahkan oleh kita itu kita maksimal bulan Maret di Kotopi ya, tapi kalau dalam waktu dekat tembok kita memang sudah hampir rampung Pak. Tinggal kita sinkronisasi dengan kawan-kawan di bulan 11 artinya lembaga PPK. Karena kalau kita secara instansi untuk proses itu ada selesai. Tinggal ke proses politik. Ini kalau terlalu lama, tinggal kami harmonisasi lagi dengan kawan sebelah. Artinya dari pusat itu kan sudah ada regulasi tentang PPK. Nah, kita lagi dengan bidang kelembagaan mereka yang sehari-hari itu barangkali terkait dengan pola kemitraan ataupun kerjasama nanti memang kita harus bahas bersama di sini Pak. Ini tadi karena kooperasi dengan BUMDes kemudian dengan Kodalis tadi memang kita cermati. Ini saran-saran kalau nanti jadi bahan kami juga untuk sarapan dan terkait. Karena ini dari saya ditambahkan dari kawan-kawan. Itu atau lain? Rai. Apapun itu bentuknya yang kira-kira potensi itu bisa nanti teman-teman menjadi sebuah potensi yang akan dikembangkan baik itu oleh BUMDes maupun BUMDes itu harus dilakukan melalui kajian dulu ya, identifikasi betul-betul mana potensi yang punya kewenangan desa dan bukan kewenangan desa. Jangan sampai nanti kewenangan kabupaten diambil alih dijadikan. Jadi pertama yang mungkin koordinasikan dulu dengan desanya, kemudian inisiasi dengan apa yang akan kita lakukan. Misalkan kalau itu dijadikan cita-cita teman-teman, karena teman-teman pendamping itu kan harus memberikan penguatan terhadap desa. Oke,
potensi apa yang dikembangkan desa, inisiatif apa yang dikembangkan desa ya. Direspon itu panitianya lakukan identifikasi, kajian. Teman-teman sangat dihargai dengan munculnya ide tersebut. Kalau ide teman-teman itu berhasil, teman-teman minimal banggalah dengan sendirinya kalau suatu saat nanti apa yang teman-teman ide apa munculkan itu betul-betul menjadi sebuah kenyataan, walaupun memang kita sering kali ya mendapatkan apa namanya penghargaan tanpa tanda jasa. Tapi satu hal itu sih Saling tahu kenapa ya tanda saja. Hidup ya Pak. Hidup. Si anangin kok eh. apalagi Habis kan tabu angin. Kita nak kata santai kelebihan nak berangin nang alami. Oh. Masih anang angin aku pantai kok. Maaf sudah nak berangin jantung ya. hati-hati juga karena dua badan hukum yang sangat berbeda kan, dua badan hukum yang sangat berbeda, di mana koperasi adalah kepunyaan kota. Koperasi itu berkewajiban siapapun bisa menjadi koperasi asal masuk jadi anggota, biarpun orang desa yang berbeda, orang kecamatan yang berbeda, orang kabupaten yang berbeda, dia masuk anggota koperasi, maka dia adalah yang mempunyai koperasi dan bisa memanfaatkan dan menjadi pengurus koperasi. Tapi kalau BUMDes pilih siapa pengelolanya? Nah, jadi nanti sinergis dari kalau ada kerjasamanya silahkan teman-teman, tapi kita melihat juga sistem kerjasamanya. Baik itu dengan koperasi itu sangat ini, misalkan nanti koperasi akan menampung hasil beras atau menginisiasi misalkan untuk saprotannya koperasi, nanti BUMDes yang merekrut hasil atau menampung hasil pertaniannya. Kemudian tentang Kopdarwis, apa bentuk kerjasama apapun, teman-teman tolong maklum lah, bukan apa-apa ya. Bilang ngantuk nih kak. Kalah. Saya kesimak dengan omongan saya. Wah. Oh pandai Pak Jun. Kita pandai Pak Jun. Terkait kerjasama, kita sebagai pendamping sangat beresponsif baik juga. Kalau kita pendampingan desa memang yang pasti mendampingi desa yang langsung berhubungan dengan jadi kita itu ibarat suami istri lah kan. Wah. Ada kalau satu-satunya kemandirian desa yang bisa dimunculkan itu adanya BUMDes, karena satu-satunya PAD yang betul-betul bisa memenuhi desa adalah BUMDes. Ya. Kan gitu. Ya. Makanya sistem kerjasama nanti sudah menjadi badan hukum, bukan hanya koperasi dan lain sebagainya. Nanti ada kapitalis akan bekerja sama dengan BUMDes, tapi jangan sampai memanfaatkan badan hukum BUMDes. Kan banyak sekarang koperasi atas nama koperasi, tapi yang mengelolanya adalah satu namanya koperasi. Jangan sampai BUMDes seperti itu. Jadi dulu dikoordinasikan dulu baik dengan kawan-kawan dengan dinas. Jadi jangan sampai nanti seperti badan hukum yang telah terus yang ketiga misal di luar dari ini, kemarin kita sebetulnya ada surat, hanya di taran TA saja yang disampaikan. Ada surat nomor 50 dari Dinas Sos terkait pendampingan UPK terkait dengan terbitnya Kepres 15 ya tentang transformasi UPK. Di sana disebutkan bahwa untuk pendampingan transformasi kita dilibatkan, harus terlibat. Itu dikuatkan lagi dengan surat penguatan yang ditujukan kepada pengurus UPK dan juga kepada pendamping desa. Tetapi untuk pendamping desa kita hanya sampaikan, harus didiskusikan lagi. Mengingat dari 2015 sampai sekarang ini kita belum ada dihubungkan dengan UPK. Ujung-ujung datang
ujung-ujung datang kita harus mendampingi UPK. Saya tidak Pendamping. kata saya ini nggak usah dulu ini, saya sharekan aja lah. Tapi nanti suatu ini saya akan koordinasikan dulu dengan bidang kelembagaan. Jadi minimal nanti kita minta kita undang dulu lah, dikoordinasikan dulu, temukan dulu antara UPK dengan minimal korsamnya. Kita rembuk dulu, kita sama-sama, jadi ada harmonisasi dulu, ketemu dulu sebelum istilahnya di lapangan kita ketemu, kan harus ditemukan dulu di atas ya Pak. Gitu. Kalau mungkin ketemu langsung di lapangan kan sampai saat ini teman-teman kan belum ada ini kan dengan UPK kan belum begitu ini, jadi kita konekkan dulu lah kan terkait dengan UPK itu. Jadi nanti ada mungkin mudah-mudahan saya dengan Pak Polres akan menghubungi Pak koneksisasi Tidak bisa dinalak juga. Betul. dulu lah Pak Polres. Oke, kawan-kawan. Halo. Hai. Yang jelas satu orang sudah kehilangan ngantuknya karena ketangkap basah. Biasanya kalau dia nyetir, jangan pet, aku hilang ngantuknya. Udah nyerempet dulu orang tahu ini pasti ya. Atau handphone, misalnya cocok. Ketangkap garing ya. Kondisi, halo. Kita diskusi nih, jangan tutup suaranya. Kondisi existing BUMDes saat ini seperti dua mata uang. Satu pamornya naik. Ini kondisi existing pamornya naik. Termasuk APD-nya juga begitu. Oh ini bakal ramai bantu saya nanti. Gitu ya. Jadi emang kita sudah holistik. Jadi sudah dokter sebenarnya kita. Sudah tidak berbagi spesialisasi lagi. Tetapi sudah harus menguasai semua lini harapan yang dimiliki. Makanya kita jadikan politik. Sisi yang pertama, di sisi satu, sisi duanya, existing BUMDes saat ini tak punya trust, jadi tuh, kehilangan kepercayaan, orang tuh tak percaya dengan BUMDes. Di sisi satu tadi dia namanya naik ke atas, seolah-olah segala sesuatu yang bergerak di bidang perekonomian di desa harus lewat BUMDes dong. Itu animonya kan gitu ya. Nah harus teman-teman pikirkan dan bila perlu diruqyah teman-teman BUMDes. Segera tingkatkan kredibilitasnya kan itu supaya trust terbangun sekaligus. Yang keduanya dia punya sumbangsi, jangan langsung tak mengakomodir. Ada usaha masyarakat, ada usaha kelompok masyarakat, ada usaha lain, lalu harus lewat BUMDes lagi. Nah, apa kontribusinya si BUMDes kan harus ditanyakan juga, gitu. Jangan pula dia tak ada kontribusi lalu nak mengklaim ini popularitas masyarakat punya kelompok, klaim lagi BUMDes nanti harus dari sama BUMDes itu yang harus teridentifikasi. Jadi artinya bahwa teman-teman dari yang bisa kita simpulkan identifikasi, mari sama-sama kita lakukan identifikasi potensi yang memang desa ingin bekerjasamakan dengan BUMDes atau BUMDes sendiri yang akan kelola. Sip ya? Itu yang kedua. Pak Samsul untuk yang itu ada bagusnya juga karena masih punya waktu. Yang pasti Subayan itu kan bukan mereka tidak action mereka menunggu, tetapi mereka sudah punya action banyak, tinggal menunggu lahirnya. Karena kalau Januari pun, misal paling buruk kita kaji, Januari pun kalau Perbup itu baru ditetapkan dan sah berlaku, mereka juga tidak terlambat untuk Sebayan. Tapi kalau untuk yang lain dia menunggu, dia tak action, tapi kalau Sebayan dia sudah action dulu. Nah sudah action dulu dia, kita tahu dia. Nah jadi jangan khawatir itu, tetapi mudah-mudahan karena beliau juga orang yang ikut menjadi tim yang membahas tentang Perbup, dia tahu. Kemarin sempat yang diusulkan itu kan bagaimana di Perbup itu mewajibkan desa minimal sekian persen mengalokasikan DD untuk BUMDes. Nah itu yang tidak masuk di aplikasi logis dan argumentasi regulasi karena memaksakan karena. Kemudian kewenangan, saya sepakat dengan yang disampaikan Pak Joni tentang sebenarnya bukan berbagi kewenangan, bukan. Kalau koperasi dengan BUMDes itu kan dia kompetitor bisa dijadikan kompetitor. Tetapi yang dalam artian positif. Tetapi yang namanya koperasi kan orientasinya kesejahteraan anggota. Tetapi kalau BUMDes kesejahteraan masyarakat desa. Tetapi balik lagi bahwa BUMDes jangan mematikan masyarakat bersama masyarakat, apalagi kompetitor lainnya. Itu yang menjadi penting, sehingga jangan sembarang klaim bahwa ini nanti harus melalui BUMDes dan seterusnya. Mereka punya unit usaha yang harus dikembangkan, mereka punya usaha yang harus
dimantapkan, mereka punya personil yang harus dikuatkan. Itu yang nanti memang harus kita bangun RKTL Pak Kadif. Bagaimana pemantapan personal BUMDes, dan yang tak kalah penting memantapkan prajurit kita, Pak. Tentara-tentara kita bagaimana menguatkan BUMDes sementara kita pun tak kuat. Saya terus terang masih nol sekali tentang BUMDes. Sampai Pak, sampai. Oleh karena itu saya punya saran sebelum Bangga mengajukan ini, Pak, untuk percepatan apa? Musdes ini sangkut kan, kita kecualikan Sebayan karena di gubernur. Rata-rata seluruh desa di Kabupaten Sambas selamat untuk mutus itu karena proker ya. Jadi itu ya. Nah, proker. Jadi boleh begini, Pak. Seperti yang dilakukan Pak Joni kemarin bukan? Di klaster kecamatan ini, apakah teman-teman BUMDesnya atau pendampingnya yang hanya dikuatkan? Pendamping. Nah, jadi biasanya kan begini. Biasanya tuh kawan-kawan pada saat ada Pak Joni itu rasa tegap untuk mengeluarkan rekomendasi karena merasa kuat. Begitu Pak Joni pulang, mulai lagi deh. Jadi lama lagi. Bagaimana langsung di klaster itu untuk percepatan masing-masing kecamatan dibuat agenda, langsung simulasikan proker jadi, hadir BUMDesnya langsung difasilitasi secara simultan. Ini saran untuk percepatan. Takutnya malah tak jadi. Di sistem yang kemarin kita bangun, di sistem itu, di situ ada proyeksi bagaimana kita mengisi masing-masing unit punya proyeksi usaha, rencana anggaran berapa dan biaya. Langsung di situ nanti berapa targetan secara realistis untuk BUMDes dan jadi usaha, sehingga itu gampang. Kalau bisa nanti Pak Joni dihadirkan langsung jadi bukan bertangga istilahnya. Ini kan panggil PD dan PLD-nya, kuatkan, bertangga lagi kan, lomba lagi kan. Udah kumpulkan mereka masing-masing dengan prokernya. Kita seperti Usut Hadianto saat menandingi 20 pecatur, tetapi dia melawannya secara simultan. Itu dampingi nanti beberapa orang. Apa maksudnya? Ini ngantuk kan? Kelihatan. Oke. Macam belakang apa yang bisa anjing Pak bilang dia anjing. Ngerti saya Pak. Ya kiri kan. Saya kiri kedua. Anjing bukan balik kami. Siap wah, itu anjing. Jadi yang belum tahu tentang cacing udah lah. Malam kita anak kiri-kiri kepala anak. Tak ngerti. Anak jarang dicacing. Oke, mereka ada yang ngasih tanggapan lain kaitannya dengan ini atau ngasih masukan yang lain terkait tiga hal tadi. Oke Pak Samsul. Tambahan Pak. Ya. Nah, hati-hati pala sudah jatuhkan. Wow. Dari pelaporan kita harus menuntaskan Laporan keuangan. pengurus sekarang supaya nanti pada saat kapan sampai tidak ada lagi satu tahun ini yang perlu kami bedakin terus mencari program memang beberapa bulan kita sudah dua semacam dampingi lah ya. Jadi yang proses ada dua yang kami milih KBRI dulu baru nanti programnya. Jadi kita coba luruskan lah dengan mereka kan. Pokoknya ini berusaha supaya tidak waktu ya, durasi waktunya bisa terkejar. Jadi seperti ini. Nah, satunya koperasi BUMDes ya. Kita ada koperasi dengan BUMDes, saya lebih masih menggunakan sebayan Pak pada saat kita ada koperasi. Dia kan di BUMDesnya ada penyertaan modal masyarakatnya. Nah, kalau nanti penyertaan modal masyarakatnya dimasukkan ke koperasi, tadi kan anggota kan. Nah,
dia ada maka hampir mirip-mirip juga operasinya. Nanti kalau ada bunda sih ya, nanti dia anaknya misalnya kan sampai dia bibirnya atau bulunya ataupun di mana ini kita harus bisa menegakkan bagian operasinya sehingga bisa jadi kalau memang nanti keuntungannya lebih besar, operasi akan kuat ya. Maksudnya kami ini mencari anggota macam kalau saya kami tarik sulit sahab, kami masukkan koperasi kami yang jalan. Nah, harusnya kan regulasi desa, kita sinergi dengan regulasi dari capaiannya walaupun secara struktur ruangnya kecamatan Sambas tidak ada potensi untuk pertanian, tapi nanti menjadikan potensi masa terang pertanian tidak seperti ya Pak. Sehingga ya yang bisa mencapai harus tercentang semua dulu layanannya ini seperti ya Pak. Begini Pak Samsul ya. Samsul. Ada Bang Al kan? Ada Bang Al, ada. coba disimpan semuanya di centang operasian. ada deh Halo. Yang diperiksa ada tambahan tadi dari Pak Samsul. Ternyata bukan masalah proker saja yang membuat lambat. Musdes tentang apa perubahan khusus saja, tapi di laporan keuangan juga karena memang ada duit yang mati suri, pengurusnya juga tak jelas kemana, hidup tak tahu mati tak tahu, tetapi begitu mau digantikan harus tanggung jawab itu, tapi laporannya tak clear kan itu dia. Nah kayaknya perlu kita mensimulasikan laporan supaya yang dulu laporan-laporannya gelap gulita menjadi terang kan gitu ya. Nah, jadi jangan sampai ada tadi request di saya beberapa Pak Saudara nak bicara laporan keuangan lagi itu tadi kelana bicara sama ya. Jadi kayaknya perlu. Jadi nanti sore ini biar malam nanti menjadi enjoy udah pale-pale barak sekali. Kita ambil in fokus, kita simulasikan tentang pelaporan keuangan bagaimana yang laporan dulu kita pindahkan ke situ langsung jadi laporan langsung jadi neraca langsung jadi proyeksinya dan Saya dah kasih percayaannya. Iya yang tak gitu. Percayaannya beda dengan kita. Kita ujung kebanyakan masalah kan macam ini. Data transaksinya tidak ada. ah iya yang susah. Jadi kalau ada data, masukin ke aplikasinya man. Datanya ada. Pencatatan. Ada juga yang ada di HP anaknya, laptop merusak HP kan. Saya percayaannya. Ya kan dari China ada pakai HP. Udah tahu gitu ke iya Pengurus kami dengan BPD, kepala desa dan unsur masyarakat identifikasi keberadaan aset. Artinya aset yang ada sekarang itu berapa dari jumlah penyertaan modal. Misalkan gini, penyertaan modal dulu 100. Ternyata dari aset yang bisa diselamatkan itu 50 juta. Betul. Yang 50 juta tidak terselamatkan itu dibuatkan berita acara saja. Itu nanti menjadi tanggung jawab tim penyihatan BUMDes untuk menelusurinya. Nah, bentuk yang baru itu hanya mempertanggungjawabkan yang selamat saja nih, yang bisa diamanahkan. Itu yang menindaklanjuti dari aset yang diamanahkan, jadi tidak lanjut. Jadi yang 50 juta itu jadi PR tim penyihatan zaman nanti. Yang takutnya nanti gini, kalau misalkan yang baru itu kan kebanyakan yang dirembuk itu takut yang masalah yang lama menjadi tanggung jawab yang baru, tetapi kalau dibuatkan berita acara sebelum ini nanti malah disampaikan di Musdes bahwa dari hasil rapat ini diketahui bahwa aset yang bisa diselamatkan dari pertanggungjawaban adalah 50 juta terdiri dari anu dan diserahkan kepada pengurus baru. Dan untuk 50 juta yang tidak teridentifikasi akan ditindaklanjuti oleh tim penyihatan BUMDes untuk identifikasi selanjutnya. Jadi yang tim yang pengurus baru itu hanya
bertanggung jawab dan melanjutkan aset dengan aset yang ada. Gitu. Iya, dapat dikit. Kalau 3 bulan saran baru dari saya, 20 juta. gitu. Seperti itu yang saya sampaikan ke ini kan itu sudah dijalankan di beberapa desa tuh. Sudah sekitar 100 ya Bang Edi. Balik. Ini masalahnya begitu. Jadi gini, halo tes. Banyak yang macam itu Bung Des ya, rata-rata. Nah, jadi gini. Jadi bad practice UPK Selakau yang dulu menghalap duit 1,2 miliar. Bentar, Pak. Saya clearkan ini. Jadi 1,3 miliar itu duit itu tak jelas hara rimbanya. Kan itu dulu tuh yang ada masa penjara 4 tahun, 5 tahun baru keluar sekarang kan. Nah, identifikasi itu kami butuh waktu sebenarnya tapi tak lama. Nah, jadi lebih gampangnya gini. Masukkan laporan keuangan seperti yang Kang Joni, tetapi terjadi laporan. Bukan hanya identifikasi toh. Laporan itu terjadi. Berapa nanti di Aktiva, berapa di Pasifa, kan ada selisih nanti tuh. Selisih itu menjadi rupa-rupa dan tanggung jawab yang lama. Sehingga nanti tindak lanjutnya terhadap yang lama tuh kan. Jadi bukan hanya proses identifikasi tapi laporan jadi. Kalau hanya proses identifikasi kita tidak pernah diakui kecuali auditor. Sehingga tak selesai. Nah, jadi laporan dijadikan berapa aset betul kan itu, berapa posisi kas, berapa posisi bank, berapa piutang yang ada. Kalau tak ada intinya Aktiva dan Pasifa itu dibalarkan dulu. Sehingga ada selisih uang nanti itu menjadi rupa-rupa. Nah, rupa-rupa itu menjadi targetan, menjadi tanggung jawabnya yang tak bisa dipertanggungjawabkan. Tapi laporan jadi dulu. Kalau tak jadi laporannya tak bisa kecuali nunggu auditor. Nah, orang itu baru mau dia nanti tanggung jawabnya yang baru nunggu hasil audit, Pak. Kalau enggak saya enggak mau. Kan tak pernah jadi dia. Nah, gitu maksudnya. Sehingga nanti teman-teman dari sistem nanti itu kawan-kawan ajak dia membuat laporan yang bisa nampak diwujudkan. Jadilah laporannya. Contoh kemarin itu kan yang bukti Bu Ani ya, kita di Selakau itu kan. Itu dana beredar itu piutang itu 1,3 miliar Pak, tapi tak ada satu pun kelompoknya. Tak ada. Begitu diidentifikasi di lapangan ternyata fiktif. Kan gitu dia. Dikurangi yang sudah dikembalikan, sisanya by name by address terketahui siapa orangnya. Satu-satu by name by address penanggung jawabnya. Itu bukan hasil audit, bukan hasil pemeriksaan, tetapi menjadi laporan keuangan lahirlah rupa-rupa 1,3 miliar dan orang-orangnya pun tahu siapa berapa di mana tempatnya dan nampak. Barulah diserahkan kepada auditor untuk menelusuri lebih lanjut. Tapi pengurus barunya dia tak bertanggung jawab yang 1,3 gitu. Biar clear. Seperti yang Pak Joni bilang tadi kan, kita identifikasi dulu. Takutnya kalau hanya identifikasi kok, tapi laporan tak jadi, laporan keuangannya menjelaskan yang namanya laporan keuangan kan menjelaskan kondisi perusahaan existing saat ini. Kan itu dia, nampak di neracanya. Bisa nggak kalau tak ada neracanya Pak? Neraca itu kan menggambarkan seutuhnya perusahaan. Berapa harta, berapa modal. Modal berapa, kok beda dengan hartanya. Hilangnya berapa, itulah dia rupa-rupa. Rupa-rupa itu tanggung jawabnya yang tapi laporan sudah jadi dulu. Tanda tangan dia yang membuat laporan pengurus yang lama. Berarti yang tak terlacak itu tanggung jawabnya yang lama dan yang baru bermulai dari awal. Kan gitu ya. Itu saran kami kalau memang itu persoalannya. Makanya menjadi penting kawan-kawan punya sistem memasukkannya ke laporan keuangan. Kalau ditanya dia tak tahu, menjadi tak jelas enggak? Berapa kas? Sekian. Berapa bank? Masukkan bank. Kan gitu dia. Berapa aset? Berapa ada enggak punya piutang? Tak ada. Ya udah kita jelaskan seperti itu. Nanti modal awalnya berapa? Hilang duitnya. Itu menjadi apa tuh? Yang hilang tuh. Menjadi rupa-rupa. Rupa-rupa itu apa? Yang masih terindikasi belum bisa dipertanggungjawabkan oleh pengurus yang lama. Tindak lanjutnya siapa? Inspektorat aktif itu. Tetapi dasar laporan itu bisa enggak kawan-kawan yang baru melanjutkan? Karena udah terkuatkan nominalnya kami sudah tahu kami tak tanggung jawab tentang ini. Gitu. Tapi ada laporannya yang ditandatangani bersama. Ada laporan keuangan gitu. Itu kami kemarin hasil audit BPKP Pak. Itu dijadikannya dasar 1,3 itu tak beranjak. Bahkan mereka mengaudit tak dilakukan audit. Hasil identifikasi kita dijadikan dasar audit. Kan begitu ya. Jadi itu bad practice-nya. Supaya nanti kawan-kawan yang lama-lama gitu nunggu lama-lama tak ada udah dulu akhirnya
proker tak jadi, laporan pun tak jadi. Identifikasi kita lakukan tapi tak selesai. Itu yang mungkin tentang BUMDes yang masih sangkut tentang itunya. Tetapi kalau misalnya BUMDes yang lama musdesnya tentang program kerja, kayaknya simultan itu menjadi lebih baik daripada nanti kita bertangga-tangga ke sana. Karena apalagi kita dikejar DD, realisasinya yang masih sangat besar. Bukan hanya bicara BUMDes ya. Silakan Pak Syariah. Silakan Pak Syariah. Sebenarnya sampai juga tuh Pak Begin jadi memang nggak terlalu amat tuh lah terkait dengan cuma ada beberapa hal memang salah satu jadi salah satu kendala yang kami hadapi itu adalah sebenarnya momen untuk perbaikan pada saat musdes nanti penyesuaian pindah suku. Cuman persoalan yang muncul salah satunya yang saya pikir sangat mendasar dia adalah terkait dengan pelaksana operasional yang memang dengan BP11 itu memang sulit mencarinya. Tidak tahulah di tempat yang lain. Saya pikir dia menjadi satu hal yang sangat fundamental untuk diselesaikan. Nah, saya melihat kalau tidak salah APK saya kurang baca atau tidak menemukan tidak ada persyaratan seperti dalam Pergub maupun Mendes sebelumnya bahwa untuk tingkatan SLTA terkait dengan pelaksanaan operasional. Yang memang salah satu Bahkan hubungan saudara. Salah satu yang memang satu hal yang sulit untuk kita menemukan. Mudah-mudahan itu kita bisa merumuskan lah bagaimana strategi supaya bisa meyakinkan karena harapannya pelaksana operasional karena banyak di kami pun banyak yang mengundurkan diri itu. Sehingga harapannya di musdes nanti dia sekalian satu paket dengan pergantian supaya ada trik atau carilah untuk mendapatkan pelaksanaan operasional di masing-masing pengurus BUMDes. Ini mungkin sedikit. Oke, yang lain. Dah di bawah itu. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait di Kecamatan Palu, nampaknya yang kurang mendukungnya di pihak BUMDes. Sebenarnya kami Desa atau kecamatan? desa bukan BUMDes. Jadi RKTL yang sudah dibuat pun ada beberapa desa yang membatalkan. Karena mungkin kekecewaan mungkin di saat proses tidak berjalan dengan baik sehingga BUMDes itu kecewa memberikan penyerahan lokal yang pertama dia salah satu kendala yang kami hadapi di lapangan terkait normal atau tidaknya BUMDes pendaftaran nama dan hukum kan tidak masalah seharusnya harus di dalam kan. Namun begitu dia Tanah duduk. dia maunya harus diselesaikan dulu terkait laporan keuangan. Ya, Pada nyala. dia nampaknya mau Bagus sudah nih kayak fasilitasi jaraknya. Nah, tapi yang sudah kita fasilitasi kan memang terkait normal atau tidak dan yang BUMDes awalnya dulu betul harus didapatkan menjadi badan hukum. Kemudian terkait potensi yang ada di desa apa yang disebutkan oleh Kang Doni memang betul harus ada pengkajian karena belum tentu potensi yang ada ya bisa dijadikan usaha
Sedangkan yang saya lihat di Kecamatan Palu tuh rata-rata ada Pokdarawis, tapi nampaknya maunya dia tentang mau mengendal wisata ya. Dia nak mau tahu, yang penting dia di SK-kan oleh desa, udah dia nak berjalan seorang. Tapi alhamdulillah yang kita fasilitasi waktu ini di Matang Danau ada sedikit apa namanya motor belakang lah. Yang pertama di lokasi wisata yang dulunya katanya kalau kita dari pantai ya hampir seharian di jalan. Pakai tanahnya dulu masih ada, kita nak berjalan ke laut tanahnya tuh masih seharian masih ada. Sehingga dulu ada suatu tanahnya Pak. Nah, ada suatu tanahnya. Sedangkan sekarang dari jalan ya hanya sekitar 30 meter atau 40 meter yang udah dioperasi ya kan. Nah, jadi kemarin kan kesepakatan desa, BPD, kemudian Pemkawis dan pemilik lahan waktu yang masih ada suratnya. Nggak banyak aplikasi lain Hukumnya pun dan boleh yang memiliki tanah yang dari sekitar 100 meter kalau salah ya. Jadi hanya boleh mengelola. Cuman kesepakatannya kemarin hasil musyawarah ya kan di berita acaranya hanya deh sampai jam-jam iya. misalnya ada dikelola oleh Pemkawis. Mungkin dia yang kendala yang ada di Kecamatan Palu untuk masalah terkait UPK XMLPM ini apa yang disampaikan oleh Bang Sahrial yang waktu kita pertemuan, alangkah baiknya memang diadakan pertemuan bersama dengan pengelola BK, pengelola TP nanti fasilitasi sepahaman. Jadi tambahkan di ada UPF timbul pertama terkait titik terang kemarin yang untuk desa mandiri Pak, usulan 3 desa dan 3 usulan ataupun 1 usulan yang maksimal 200 juta. Nah, ini ada beberapa desa itu yang usulannya itu dalam akan pengembangan BUMDes sebetulnya. Titik terangnya apakah memang satu sisi usulan yang itu harus masuk di DU karena itu harus diarahkan kepada Musembang Kecamatan. Seperti itu Pak. Jadi ada titik terang, ada titik terangnya terkait kemarin kan dari provinsi menyuruh desa mandiri untuk mengajukan 3 usulan dengan maksimal 200 juta. Tadi setuju ya. Titik terang itu Pak. Apakah desa yang mengusulkan itu yang desa mandiri, usulan itu apakah harus masuk di DU supaya masuk di Musembang Kecamatan, dia milih pada nanti Musembang di kabupaten dia diusulkan ke provinsi, itu Pak, itu terangnya. Kedua, terkait pasal 70 di PP itu sebetulnya kalau mau ditanyakan terkait pemerintah pusat dan kabupaten bisa memberikan insentif dan kemudahan perpajakan dan retribusi. Tapi memang arah seperti ada nanti dari kabupaten itu tersendiri untuk insentif bungkus BUMDes. Karena ada tercantum situ bahwa di pasal 70 pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu bisa memberikan insentif. Nah, itu yang mau ditanyakan di PP nomor 9. Makasih Pak. Itu tangga saya. Ready. Mudah-mudahan yang lain ready ya. Siapa? Yang lain si Argan? Tangaran Pak. Hah? Tangaran. Buat Tangaran, tahu. Kalau aja lah, di Tangaran dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang saya hormati semua yang hadir di aula itu. Langsung aja terkait Tangaran. Untuk kendala pendaftaran nama, memang kita masih sangkut di proker Pak. Jadi terkait dengan proker mohon bimbingan lanjutan lah. Dan untuk informasi BUMDesnya Desa Arumpara, alhamdulillah udah revitalisasi beberapa waktu yang lalu, dan Desa Arumpara pun mohon dan minta untuk pelatihan terkait BUMDes yang pengurus BUMDes yang baru.
Iya, dia Pak, 2 poin dia. Pak Resto. Makasih. Kasih harapannya. Ya. Harapan tapi oke, silakan Pak Joni atau Pak tadi terkait yang disampaikan Pak Agus sama Pak Edi. Dari Pak Edi dulu, dari Pak Susanto ya, terkait dari tadi kebanyakan vokalis itu dia ada mengelola saya sendiri, tapi kita kembalikan kepada status daripada lembaga kelembagaannya. Vokalis itu adalah kelompok organisasi masyarakat ormas, jadi tidak memungkinkan untuk mereka menjadi lembaga usaha. Kalau mereka melakukan restribusi, melakukan pungutan, itu menjadi masalah karena dia bukan unit usaha. Dan untuk pengembangan selanjutnya terkendala dengan perizinan dan lain sebagainya. Tetapi kalau BUMDes yang mengelola itu memang sesuai dengan kelembagaannya. BUMDes adalah organisasi milik desa yang nantinya bisa dikerjasamakan. Tetapi proses kerjasamanya itu bukan menghilangkan tupoksi BUMDes sebagai lembaga usaha. Jangan meminjam nama BUMDes, sementara dia yang mengelolanya, tetap yang mengelolanya BUMDes. Sistem kerjasamanya dia sebagai pembantu saja. Kalau sebagai pembantu kan bukan pemain utama, kan gitu. Nah itu kendalanya. Kalau vokalis bisa saja dia tetap untuk menjadi melakukan pungutan semacam restribusi dan pungutan itu tidak sehingga kalau pengetahuan saya nih, karena memang BUMDes vokalis itu bukan lembaga usaha. Potensinya ya. Terus yang lainnya silakan. Kalau misalkan kalau terkait dengan ini Pak, silakan Pak. Ini Pak, itu ada tambahan. Berdiri. Anaci berdiri. Diajar launching kemarin, launching desa digital Kalimantan kemarin. Di sini ada wakil menteri desa, di sini ada gubernur. Di sesi sambutan gubernur ada menyampaikan, artinya termasuk di dalamnya usulan semari yang 200 juta, maksimal 200 juta untuk 3 kegiatan berdesa mandiri. Artinya ia diusulkan untuk kegiatan 2022 melalui mekanisme pokir DPRD di Provinsi Kalimantan Barat. Artinya kita masih menunggu kepastian dari provinsi. Apakah usulan yang kita masukkan jika nak terima atau tidak. Kemudian terkait dengan D2 RKP boleh-boleh aja dimasukkan, tapi kan menjadi usulan 2023 akhirnya, bukan di 2022. Sedangkan sebenarnya yang kita masukkan melalui aplikasi ya adalah kegiatan 2022. Intinya kita masih menunggu. Ini kan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dulu ada kali. Udah enggak? Sip ya? Sip. Hah? Apa? Pasal 73. Bahasanya kan dapat ya. Itulah Insentif pajak kali. Insentif pajak. insentif dan kebijakan pajak dan Coba baca betul. Insentif bukan insentif untuk operasional mereka, bukan ya? Bukan insentif dan kemudahan pajak kan? Jadi artinya misalnya pajaknya terlalu besar, insentifnya dari pemerintah daerah bantu gitu Pak. Tapi itu kebijakan sifatnya. Dapat, apalagi kan dapat. Jadi bukan nanti daerah menganggarkan untuk insentif para pengurus BUMDes, bukan. Nah itu perlu dirupiah lagi gitu. Kemudahan pajak. Misalkan ada sebuah pengelolaan, ada misalkan total, ada Untuk kemudahan pajak. keuntungan itu kan sekian persen ada kenakan pajak. Misalkan kita minta keringanan, bisa melakukan keringanan. Nanti insya Allah dari kebijakan itu kita dapatkan insentif berupa kebijakan, mungkin pengurangan daripada jumlah pajak. Dan mungkin kita beli
jenis-jenis apa yang istilahnya barang look, kan barang look itu kan sifatnya besar kan banyaknya. Mungkin untuk bumdes diberikan beri terkait itu jadi maksud jadi itu keringanan terhadap pembajakan Takutnya subsidi insentif ya? ya inilah Ayo. Oke sudah. Pak Joni, saran beliau, harapan sebenarnya ini Bu lihat ini. Ini lihat ini Mas. sebetulnya kan dari kemarin saya ikutkan beberapa kali minta teman-teman untuk ini adakan penguatan. Jadi sifatnya itu kita jenjang. Kalau saya sih, kalau saya harus menembus ke 161 kita sudah tetapkan sekarang rasanya beliau juga. Tapi saya ingin memberikan penguatan minimal satu kecamatan ngirim satu kan gitu ya. Dari itu syukur-syukur kemarin Sabas ada ngirim satu walaupun ada apa namanya dari unsur pengurus pengurusnya ada dari Jampung ada. Cuman yang dari lain itu banyak yang tidak datang gitu. Begitu ya. Ada Maksud di sisi saya, orangnya, Kak. kalau penguatan bisa lah kalau penguatan ada dulu misalkan PD, LD kan kalau lebih kuat lagi tidak khusus di TA lah. Hal ini saya yakin bisa kalau terjadi karena proker itu tidak misalkan kita punya ada 4 unit usaha yang dikerjakan kita seluruhnya harus dicantumkan karena kalau kita ini kan kayak si Jiram bisa 40 masa 40 nya harus bikin proker kita satu aja sifatnya saya sudah dialogis dengan verifikasi berikan aja satu unit itu sebagai formalitas di dalam rangka proker bahwa kita sudah melakukan proker seperti ini loh unit ini sudah ini ternyata ini loh satu unit aja sudah jenjangnya seperti ini di target-target yang harus dicapai langkah-langkah proker sudah saya lakukan gitu kan silakan teman-teman itu tidak terlalu sulit sih gitu. Asal kemarin aja dari pengurus bumdes apa Gapura tuh dari Pak Tajudin tuh dengan langsung bisa dia langsung bisa mengerjakannya. Bu Ayu udah pindah pandai dah Bu Ayu. Ya silakan lah. Berarti tak masalah kan broker kan? Dari teman-teman tadi di dapil berapa? Bisa lah dilakukan. Dari Tangerang kemarin saya juga nggak ada ya. Nantilah kita coba lagi ya. Prioritas saja. Buatkan Karena hasilnya beda. Oke, sudah. Sip. Boleh kan Pak? Boleh ke? Asik. Tapi bukan cerita BPD. Gitu Pak. Meja selatan. Ya sesuai aturan kan begini kan nggak boleh Pak. Oke boleh di TDC. Selesaikan dulu pekerjaan segala macam tugas dan perkara segala macamnya dan penggantian pengurus sama BPD belakangan boleh ke intinya gitu Pak. KHP sama itu desa Jeruai, Hapi, Desa Sailabah dan Desa Pratara belum melakukan penggantian Pak. Itu yang hitungnya ya. Hati-hati masih anggota BPD. Akhirnya mau TDC selesaikan dulu dari proses segala macam dari BPD. Dah ada pendukung nanti ganti pengurus boleh kayak gini ya. Ya, sekian Pak saya. Tidak boleh dilaksanakan sedang biasa. Jadi gini, jadi kita kan segala sesuatu di musyawarah di bumdes itu kan yang hal-hal yang sangat penting itu strategis itu diputuskan melalui bumdes. Ini mumpung kita sebagai apa untuk salah satu langkah untuk mendapatkan dana dukung kan harus bumdes. Jadi gunakanlah musdes selain untuk pengesahan daripada anggaran dasar anggaran rumah tangga dan program juga gunakan juga untuk restrukturisasi atau reorganisasi. Jadi pas di reorganisasi itu dilakukan pengurus yang baru yang berbeda secara mundur. Coba kalau sekarang hubungkan dulu nanti ada musdes lagi, dan 2 kali musdes. Capek lah. Jadi ini pas momennya kita lakukan. Di sana penanganan masalah, organisasi dan sebagainya. Kalau bisa salah satu musdes itu harus selesai. Ya. Cuma nunggu desa untuk semua mencari yang gaji 1 orang Pak desa pun masih pada sekarang gajinya masalahnya Saya we. Ada orang. Ada orang. ya Pak uangnya pun gajinya desa pun pada sama sekali masih Pak jadi disampaikan ke malah kecamatan Pak belum
seluruh kabupaten virtual kecamatan. Kami pendamping dan untuk di kecamatan, duluan di desa secepatnya. Bagian urusan yang ada ya langsung just memang menyelesaikan pengajuan pada tadi dan surat ya Pak Desa. Kecamatan Oke, kawan-kawan, halo. Musdes itu agendanya apa kita? Musdes itu agendanya apa? Ya, dan seterusnya kan? Itu agenda inti. Boleh nggak numpang di dalam musdes itu membahas misalnya tentang merencanakan unit baru? Boleh nggak? Boleh nggak misalnya langsung pergantian di pengurusan? Boleh. Jadi agendanya itu diparalelkan di dalam forum itu. Jadi ajak mereka secara aturan terbaru karena buntut-buntut dari musdes itu nanti yang tidak terkait itu raperdes atau perdes? Perdes kan? Berarti sudah ganti tidak? Sudah harus sesuai tidak dengan yang terbaru? Jadi tidak bisa ditolerir begitu ditetapkan perdesnya. Pura-pura kalau nanti tetap lanjut Januari tak bisa gitu bang. Jadi dalam forum itulah dibedahnya. Ada penggantinya. Jadi jangan dispesialkan itu kalau kita cerita ada RT lain, kamu boleh ceritain jangan gabungkan aja. Gitu ya. Kalau sudah ada 1 jam musdesnya. Lagi jam 9 malam. Sip, bungkus. Saya tahu saksi dari tadi dia mandi ke Blambak yuk. Tuh, berarti amoy. Oke, mungkin ada penjelasan Pak. Cukup Pak Endo. Pak Urai, si Pak Urai ya. Kalau DU dikunci mana tadi? Ini mun DU sudah marah kalau diusulkan itu 2020. Iya, karena DU itu N+2. Kalau RKP N+1. Tetapi cantik memang dimasukkan ke DU karena semua yang diusulkan oleh masyarakat secara partisipatif berdasarkan dokumen perencanaan. Jadi jangan dianggap usulan liar. Kan gitu dia. Boleh tak di 2022 nanti 2023 didanai 2022 boleh tak? Boleh lah. Jangan di sini 2020. Ada dah lewat. Gitu ya. Oke, saya kira itu Masukkan ke DU Pak ya? Hah? Masukkan ke DU udah masalah. Itu idealnya karena partisipatif bahwa semua diusulkan one village one planning. Satu desa satu. Dalam perkemajuan. Oke, saya kira itu. Terima kasih kawan-kawan perhatiannya, mengganggu waktunya. Pak Kabit, Pak kasih juga atensinya. Foto bersama. Ganti kostum. Terima kasih kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai tukang foto.